ibu guru hebat Indonesia. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Roma Danauli Siburian, SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Swasta Daerah Sebujangkar, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana aksi nyata tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah kami di SMA Swasta Daerah Sebujangkar, Kabupaten Batubara. Penasaran bagaimana aksi nyata yang telah saya lakukan? Mari ikut saya. Kali ini saya juga akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas-kelas saya di SMA Swasta Daerah Sebujangkar, terkhususnya di kelas 11 PSP 2 dan 10 PSP 2. Penasaran bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas dan aktivitas kami selama pembuatan keyakinan kelas? Mari ikut saya. Kemudian untuk pertemuan keduanya, 3 topik berikutnya kita milih hari Sabtunya. Jadi awal dan akhir minggu jadi bisa pembahasan. Namun ketika kita membuat 3 topik ini, upayakan ini ada refleksinya. Ada refleksinya, sehingga refleksi itulah dari bahan dasar nanti kita untuk di hari keduanya. Poin 1, 2, 3, tema disiplin, teori motivasi, keyakinan kelas. Ini yang pertama disampaikan. Ya, betul. Jadi yang hari keduanya di hari Sabtu nanti kebutuhan restitusi dan 5 dan segi restitusi ini di hari ketiga ke hari keduanya. Tapi kita sudah punya bahan nih refleksinya. Ada kelebihan, ada kelemahan di dalam kelas itu yang kita upayakan, itu yang kita sampaikan di hari keduanya. Sehingga apa yang sudah kekurangan dan kelebihan itu menutupi untuk kegiatan selanjutnya. Selain dari pembuatan keyakinan kelas, saya juga telah melakukan pengimbasan atau melakukan diseminasi kepada teman sejawat saya di SMA Swasta Daerah Sebujangkar. Bagaimana hasil diskusi kami atau pengimbasan yang telah kami lakukan? Jangan bosan-bosan, ikut saya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada teman-teman, rekan-rekan guru, semua siswa. Kami atas nama dari SMA Sebujangkar, yaitu nama saya Saryadi, kebetulan saya dipercaya oleh kepala sekolah sebagai kasih kurikulum. Maka pada hari ini kami akan menyampaikan testimoni terkait dengan pengimbasan yang dilakukan oleh guru kami, yaitu Bu Roma, yang mana Bu Roma telah mengikuti daripada kegiatan sebagai calon guru penggerak di sekolah SMA Daerah Sebujangkar. Pengimbasan yang telah disampaikan oleh Bu Roma ternyata bisa diimplementasikan oleh guru-guru dan juga nanti kepada guru-guru untuk menerapkannya ke kelas-kelas, ya, karena ini terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita di SMA Daerah Sebujangkar. Dan juga nanti kepada guru-guru dapat mengimbaskan kepada siswa, kepada kelas-kelasnya untuk membuat budaya positif di sekolah. Oke, jadi saya rasa apa yang telah disampaikan oleh Bu Roma ini sangat bermanfaat sekali, ya, terutama bagi guru-guru untuk memberikan pengimbasan berikutnya kepada siswa, ya, sehingga siswa-siswa kita ini dari sekolah penggerak benar-benar dapat mengimplementasikan daripada kurikulum Merdeka. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Miranda Sopera. Saya kelas 11 PSP 2 dari SMP. Saya ingin menyampaikan testimoni saya tentang keyakinan kelas yang telah kami buat. Menurut saya, keyakinan kelas sendiri sangat penting sekali untuk dibuat karena bisa membangun misal positif setiap siswa.
Walaupun mungkin setiap siswa mempunyai keyakinan masing-masing, tapi dengan adanya keyakinan tersebut, maka bisa menjadi landasan kerja setiap siswa. Demikian hal ini yang saya sampaikan tentang keyakinan kelas yang telah kami buat. Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Daerah saya Becangkar. Kita hari ini mengadakan kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-7 oleh Ibu Roma, Sarjana Pendidikan. Adapun urutan acaranya, selanjutnya akan kita mulai sekaligus pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kepada Bapak Saryadi SPD selaku Wakil Kurikulum agar dapat membuka acara kita secara resmi. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terkhusus kepada Bu Roma selaku calon guru penggerak yang saya banggakan, pada sore hari ini akan dilaksanakan pembahasan tentang elaborasi pemahaman sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di SMA swasta daerah Becangkar. Jadi mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan, apa yang dilakukan oleh Bu Roma nanti itu kiranya bisa mengimbas kepada para dewan guru untuk ditiru ya, dan dilaksanakan sehingga proses pembelajaran di sekolah kita itu benar-benar kita mengacu pada kurikulum merdeka ya, benar-benar kita terapkan. Maka pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi untuk kegiatan pembahasan elaborasi pemahaman yaitu tentang budaya positif secara resmi kami buka. Oke, sekian dan terima kasih. Selanjutnya masuki acara inti, yaitu pengimbasan diseminasi elaborasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA swasta daerah Becangkar kepada Ibu Roma Siburian, Sarjana Pendidikan. Saya beri kesempatan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk moderator Bapak Imam. Yang pertama sekali saya hormati Kepala Sekolah SMA Swasta Daerah Becangkar, Pak Didi Rizwan. Yang selanjutnya saya hormati Bapak Wakil Kepala Kurikulum, yaitu Bapak Saryadi, dan kepada guru-guru sejawat yang saya hormati. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, sudah meluangkan waktu untuk sama-sama berdiskusi. Nah, sebenarnya saya di sini berdiri di sini tujuannya itu untuk mengimbaskan atau memberitahukan atau berdiskusi secara bersama-sama bagaimana cara pengimplementasian atau pelaksanaannya nanti budaya positif di sekolah kita ini. Jadi pertama sekali sebelum kita lakukan atau kita laksanakan budaya positif di sekolah, pertama sekali harus diimbaskan kepada teman-teman sejawat dulu bagaimana pelaksanaan budaya positif itu di sekolah kita ini. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya berdiri bukan untuk menggurui, namun di sini saya atau kita hanya ingin berdiskusi bagaimana nanti pelaksanaan budaya positif di sekolah kita ini terwujud dengan baik sehingga nantinya dapat
mewujudkan tujuan pendidikan nasional kita, yaitu membentuk karakter anak bangsa kita yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya pertama sekali saya memperkenalkan diri. Mungkin seluruh teman sejawat sudah mengenal saya, namun tidak ada salahnya kembali saya lagi memperkenalkan diri. Saya Roma Dana Ulisi Burian, SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7. Tempat dan tanggal lahir saya di Desa Gajah tanggal 2 April tahun 1992. Saat ini saya bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Sebalai, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara. Instansi saat ini saya berada di SMA swasta daerah Sebejangkar, di mana posisi jabatan saya saat ini adalah guru fisika di sekolah kita ini. Selanjutnya, Bu. Baik, selanjutnya untuk agenda hari ini, yang pertama tadi sudah pendahuluan kata pembukaan dari kepala sekolah atau mewakilnya, kemudian tujuan budaya positif di sekolah, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep serta refleksinya. Di sini banyak sekali nanti kita memakan waktu, namun saya harap saya nanti bisa mempersingkatnya sehingga kita dapat cepat-cepat pulang juga, ya kan Ibu Bapak? Soalnya sudah sore juga. Oke, selanjutnya Bu. Oke, tujuan dari budaya positif di sekolah. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa sebenarnya tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dimana di sini artinya pendidikan itu bukan hanya untuk secara individu, namun anak itu nanti kelaknya dapat menjadi manusia baik secara individu maupun di masyarakat. Kemudian tujuan membangun budaya positif di sekolah itu apa sebenarnya? Yaitu menumbuhkan karakter. Apa itu karakter yang memang kita harus wujudkan? Kita sudah sama-sama tahu karakter yang harus kita wujudkan, dan memang saat ini sedang digaung-gaungkan di kurikulum Merdeka ini, yaitu profil pelajar Pancasila, ya Ibu Bapak. Yang pertama itu beriman, yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang ketiga kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Inilah karakter yang akan kita bentuk atau kita wujudkan kepada anak-anak ini dalam membudidayakan atau melaksanakan budidaya positif di sekolah kita nantinya, yaitu untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, Bu. Oke, ini ada pertanyaan pemantik untuk kita sama-sama. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, setuju atau tidak setuju ya Ibu Bapak ya? Yang pertama, setuju atau tidak setujukah Ibu Bapak sekalian jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Oke. Yang kedua, setuju atau tidak setujukah kira-kira Ibu dan Bapak sekalian jika pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju ya? Oke, yang ketiga, setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu jika memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar sekolah? Setuju ya? Oke, nanti kita lihat sama-sama hubungannya nanti pertanyaan pemantik ini pada eksplorasi inti tentang budaya positif di sekolah. Selanjutnya Bu.
Oke, topik dalam eksplorasi konsep ini ada banyak. Ada 6 topiknya atau subtopiknya. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nanti di sini kita akan berdiskusi bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, sehingga nanti akan menimbulkan atau menciptakan keyakinan kelas atau aturan-aturan kelas yang nantinya disepakati oleh anak-anak itu sendiri, dibuat oleh mereka sendiri, disepakati oleh mereka sendiri, dan dilakukan oleh mereka sendiri, sehingga keyakinan kelas ini nantinya menjadi tanggung jawab bersama, tidak lagi menjadi peraturan, ya Ibu Bapak. Oke, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, di mana ada 5 posisi kontrol guru. Dan ketiga adalah segitiga restitusi. Ada 6 subtopik yang memang saya cukup banyak, namun nanti saya coba untuk mempersempit agar waktu kita cukup untuk diseminasi hari ini. Oke, yang pertama tentang eksplorasi konsep, yaitu pembelajaran 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, yang pertama perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan, contoh kegiatan tentang pengepalan tangan. Misalkan Pak Imam ini, dia memiliki sesuatu yang sangat berharga, disembunyikan atau dikepalkan di dalam. Kemudian saya berinisiatif membujuk. Misalkan nih Pak Imam, Bapak punya sesuatu yang rahasia sekali di dalam tangan Bapak. Kira-kira mau Bapak buka nggak untuk saya? Enggak ya? Iya ya, karena rahasia ya Pak ya. Misalnya saya bujuk, ayolah Pak Imam, saya kasih 5.000, kira-kira bagaimana? Ini sangat rahasia, yang hanya tahu Bapak dan mungkin Tuhan gitu ya. Kira-kira Bapak buka tidak untuk saya? Kalau secara reward dikasih uang, itu saya rasa tidak. Karena begitu, itu kan salah satu ciri dalam budaya korupsi. Jadi, terkecuali kita mendekati secara persuasif. Seperti itu, Bu Roma. Terima kasih Pak Imam. Berarti tidak juga ya. Saya bujuk, kemudian saya rayu atau saya ancam. Kalau tidak Bapak buka, nanti kira-kira tangan Bapak nanti saya cubit. Kira-kira Bapak buka nggak? Buka nggak? Kalau ada ancaman saya juga tidak mau. Terkecuali tadi dengan cara yang baik-baik, tidak ada tekanan dan tidak ada punishment atau hukuman di situ. Itu Bu. Oke, terima kasih. Berarti tidak dibuka ya Pak ya? Iya. Oke, karena sangat berharga. Oke, selanjutnya. Oke, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Kita guru ini memiliki ilusi bahwasanya guru itu mengontrol murid, ya kan? Kalau kira-kira gurunya bilang harus gitu ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Contohnya saya juga masih sering ya Ibu Bapak. Jadi saya di sini sebenarnya menyampaikan ini bukan saya sudah melaksanakannya, tapi di sini saya mau mencoba untuk melaksanakannya nanti. Kita sama-sama Ibu Bapak. Ternyata bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu belum tentu dapat menguatkan karakter, kan? Misalnya kayak contoh, anak-anak ini tidak terlambat masuk lah gitu. Jadi kita ini sering seperti ini. Kamu kenapa tidak? Kamu kenapa hari ini terlambat? Anak-anak pasti kasih alasan gitu ya. Kau sebagai anak
atau peserta didik seharusnya bisa bertanggung jawab. Nah, itu kata-kata biasanya itu kata-kata yang kita lontarkan sering kan Ibu Bapak. Itu kan arahnya itu untuk membuat anak itu merasa bersalah. Ternyata itu hanya ilusi, bukan untuk menguatkan karakter itu, namun hanya untuk membuat merasa bersalah saja. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, yang selanjutnya di mana ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ternyata kita bukan tidak ada hak kita untuk memaksa anak ya Bapak Ibu ya, walaupun kita sudah dewasa gitu ya. Jadi anak itu memiliki hak, memiliki kewajiban, memiliki apa ya saya bilangnya, memiliki posisi atau prinsipnya gitu ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, walaupun kita jadi orang dewasa. Selanjutnya Bu. Oke, selanjutnya di perubahan paradigma atau stimulus respon antara teori kontrol dengan teori pilihan atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini nanti kita sama-sama tahu sebenarnya siapa yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri atau siapa yang memiliki kontrol terhadap peserta didik atau anak-anak kita. Di sini stimulus respon yang ada dua perbedaan atau dua kolom. Yang pertama ada stimulus respon, kemudian yang kedua ada teori kontrol atau pilihan. Yang pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun relevannya sebenarnya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Tidak kita paksakan agar orang lain itu berpandangan sama dengan kita, ya. Yang selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu biasa ya Bu ya. Perilaku buruk itu misalnya, kau mencontek saja, kau atau Roganda melawan saja. Namun sebenarnya pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin si Roganda itu yang sering kita marahi anak-anak itu memiliki tujuan mengapa dia berperilaku seperti ini. Mungkin ya Ibu, iya mungkin dia membutuhkan kebutuhan perhatian, kebebasan dan lain sebagainya, atau kesenangan ya kan. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya atau relevansinya ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, ya. Yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun sebenarnya relevansinya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, sebenarnya pemaksaan itu awalnya kita kalau paksa itu adalah bujukannya gagal ya. Kita bujuk halus, tidak terpaksa dipaksa ya kan. Misalnya kerjakan ya anak-anak halaman sekian tugasnya, besoknya tidak dikerjakan, pasti besoknya tidak kamu kerjakan, selesai ya kan. Seringnya Ibu Bapak, saya juga sering kayaknya. Iya. Oke, ternyata relevansinya itu kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya bagaimana jika hari ini tidak kamu kerjakan, apa konsekuensinya kira-kira, atau bagaimana solusinya, atau apakah kamu bisa berkolaborasi dengan teman-teman kamu untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Mungkin itu saya rasa. Kemudian selanjutnya model berpikir menang kalah. Relevansinya adalah sebenarnya model berpikir menang-menang. Artinya tidak ada yang kalah, semua menang. Ya, guru menang, siswa juga menang. Guru senang, siswa juga senang ya Ibu Bapak. Selanjutnya Ibu. Oke, di sini ada disiplin positif dari Dr. William Glasser. Di mana disiplin positif ini adalah teori kontrol atau teori pilihan. Ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya
Anda yang bisa mengontrol. Di mana makna disiplin di sana itu adalah belajar mengontrol diri. Ya, dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Misalnya tadi, kalau aku terlambat sekolah atau kurang disiplin, sebenarnya ketika kita terlambat datang ke sekolah atau kurang disiplin, itu tujuannya itu sebenarnya untuk diri kita. Aku tidak tepat waktu datang, aku malu terhadap orang lain, aku tidak menghargai diriku sendiri. Itu kita tariknya ke diri kita. Itu bukan ada motivasi eksternal dari orang lain. Misalnya, nanti aku terlambat ganti dihukum Pak Haryadi misalnya selaku wakil kurikulum, ya kan Pak? Atau nanti aku datang cepat biar dipuji. Nah, itu adalah faktor-faktor motivasi eksternal dari luar. Sebenarnya tidak. Ketika kita melakukan disiplin itu sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah aku disiplin untuk diriku sendiri. Sekarang, besok, dan seterusnya, gitu ya Bapak. Jadi makna disiplin itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Apa tujuan kita disiplin? Untuk diri kita sendiri, untuk keuntungan diri kita sendiri. Iya. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Di sana ada teori motivasi, ada 3 teori motivasi. Yang pertama tadi menghindari hukuman, seperti yang saya tadi beri contoh. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan ini adalah motivasi eksternal, ya, motivasi dari luar. Namun sebenarnya motivasi yang baik itu adalah motivasi intrinsik atau internal. Jadi ketika kita melakukan perilaku itu adalah bagaimana untuk menghargai diri kita sendiri, untuk keuntungan diri kita sendiri, dan untuk kemajuan diri kita sendiri. Oke, selanjutnya nanti di sini untuk menghargai diri sendiri ada nilai-nilai kebijakan universal serta nanti keyakinan kelas, di mana di sini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat atau melaksanakan pembentukan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing untuk setiap kelas. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan menciptakan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, di mana penghukum dan pembuat rasa bersalah ini adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik. Dan posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Ini posisi kontrol ini, 5 posisi kontrol ini adalah 5 posisi kontrol pendidik, 5 posisi kita. Yang pertama penghukum. Nanti di sini saya akan jelaskan bagaimana ciri-ciri atau klasifikasi posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebenarnya yang sangat baik itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, ya. Karena posisi kontrol guru sebagai manajer ini adalah motivasi yang termasuk motivasi intrinsik tadi. Kemudian dari 5 posisi kontrol akan terbentuk segitiga restitusi. Bagaimana cara nanti membuat segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian selanjutnya ada realitas atau kebutuhan kita yang berbeda, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini sebenarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap apa yang kita lakukan sebenarnya itu manusia itu memiliki kebutuhan dasar.
Apa itu kebutuhan dasarnya? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Lanjut, Bu. Terus. Oke, kita lanjut ke apakah makna disiplin. Sebelumnya saya akan dulu kepada ibu yang dari sini. Apa itu disiplin? Ibu, kira-kira yang ini mau yang sepengetahuan saja. Apa itu kira-kira disiplin? Disiplin, aturan. Aturan biasanya disiplin itu adalah aturan atau peraturan. Oke, ada lagi Bu Bapak? Oke, kita langsung. Sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ya kan? Di sini makna dari asal ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian sebenarnya disiplin itu merupakan menggali orientasinya menuju sebuah tujuan atau apa itu yang dihargai. Kira-kira? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Tidak lagi belajar, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu yang biasanya ya. Yang disiplin, arti disiplin tentang arti disiplin yang artinya belajar ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu biasanya kedisiplinan yang kita yang sudah berubah pada saat ini ya Bapak dan Ibu guru sekalian, di mana kecenderungan umum adalah memaksa ya, memaksa. Peraturan ini silahkan kamu. Namun sebenarnya kata disiplin itu adalah belajar mengontrol diri. Namun dalam budaya kita saat ini kata disiplin itu sudah cenderung memaksa, kemudian menimbulkan ketidaknyamanan, ya kan? Kadang-kadang disiplin itu juga menciptakan tidak menghargai orang lain dan lain sebagainya, yang biasanya mengarah ke hal yang negatif ya mungkin. Selanjutnya, Bu. Oke, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuannya masing-masing. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau internalnya akan terbangun. Jadi yang memotivasi seseorang itu untuk melakukan A, B, C, D, Z itu adalah dari dirinya sendiri sebenarnya. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Iya, self-conscious namanya. Iya. Self-conscious. Iya, oke, yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan saat ini profil pelajar Pancasila, yaitu ada 5 ya, Bu Bapak. Beriman, bertakwa, beragama, dan berhak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Oke, selanjutnya. Oke, pada pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke, tadi saya sudah singgung sepintas di mana teori motivasi perilaku manusia itu ada 2 motivasi yang sebenarnya
eh, sebenarnya ada di manusia itu sendiri. Yang pertama motivasi eksternal dan motivasi internal. Namun kita sama-sama tahu bahwa motivasi yang sebenarnya atau yang memang benar-benar itu adalah motivasi internal atau intrinsik ya. Yang pertama, motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain, itu juga merupakan motivasi internal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi untuk menghargai diri sendiri ini termasuk pada motivasi internal atau tujuan disiplin positif untuk diri kita sendiri. Contohnya di sini yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kayak tadi yang saya berikan contoh kata terlambat ya. Kira-kira kalau saya tidak terlambat, saya dihukum tidak? Yang kedua, kira-kira saya tidak terlambat itu dipuji tidak sama teman-teman saya atau sama atasan saya? Sebenarnya itu tidak perlu. Terlambat atau tidak terlambatnya diri kita itu sebenarnya hanya untuk menghargai diri kita sendiri. Sebenarnya itulah yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya Mem. Oke, kita sering saat ini mendengar merdeka atau kurikulum merdeka ya Ibu Bapak. Dan kita juga termasuk adalah sekolah yang menganut kurikulum merdeka. Karena kita adalah sekolah PSP ya, program sekolah penggerak yang memang sudah menganut atau sudah memakai kurikulum merdeka. Merdeka, kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Jadi selama ini kalau masih anak-anak kita masih diperintah seperti saya kemarin coba lakukan ini, sampaikan ini kepada anak-anak. Kalau kamu masih mau diperintah, misalkan itu ada sampah, tunggu diperintah dulu baru kamu ambil, kamu buang, berarti kamu termasuk manusia yang belum merdeka ya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kata merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi bisa cakap memerintah diri kita sendiri. Dan ketika ada sampah, tak usah orang lain memerintah atau memarahi atau menyuruh. Dilihat sampah itu tidak tempatnya, perintah dirimu sendiri, ambil, buang pada tempatnya. Kemarin saya juga menyampaikan itu di dalam kelas, sehingga saya sampaikan kepada anak-anak, jika kamu masih diperintah berarti kamu adalah manusia yang belum merdeka. Selanjutnya, oke, dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Kira-kira ada contohnya Ibu Bapak, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira penghargaan itu menurunkan kualitas tidak? Setuju tidak? Gitulah. Sebenarnya kalau saya pribadi sih ya, karena tadi apa harus karena supaya dihargai berbuat ya Mbak. Motivasi eksternal. Iya, itu motivasi eksternal yang tujuannya mungkin akan minta pujian supaya kita diakui, supaya kita mendapatkan posisi. Yang paling mendasarnya adalah pengakuan sebenarnya. Pengakuan, penghargaan itu adalah sebuah pengakuan dan juga penerimaan posisi kita di antara kelompok kita itu tadi. Padahal sebenarnya kualitas itu tidak harus dengan cara seperti itu. Kualitas itu dengan cara membuktikan diri saja. Siapa diri kita ya kita buktikan tanpa harus karena orang lain yang menentukan nilai kita. Memang penilaian dari orang lain itu penting, tapi pembuktian dari diri sendiri itu jauh lebih penting karena orang lain belum tentu tulus memuji. Ya, terkadang untuk memperoleh sesuatu dari kita bisa juga. Ya, itu menurut saya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Betul sekali ya Pak, Ibu, betul sekali. Bahwa sebenarnya kadang-kadang penghargaan yang kita kasih itu ke anak itu dapat menurunkan kualitasnya. Misalnya, contoh ini, Krisdayanti, bagus. Besoknya
tugas selanjutnya kadang-kadang dia akan menyepelekannya sehingga dapat menurunkan value-nya atau kualitas dirinya sendiri. Jadi dia mengerjakan sesuatu itu bukan karena seperti yang Ibu telah sampaikan tadi, bukan untuk dirinya, tapi untuk mendapatkan pujian. Oke. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Misalnya, contoh, anak-anak ini sering kita bikin proyek, ya kan? Pembuatan miniatur, peta, dan pembuatan lain-lainnya. Namun sebenarnya hasil anak itu kurang baik, ya kan? Namun kita untuk menyemangatinya selalu kita bilang bagus, bagus, bagus. Hal ini nanti dapat menurunkan kreativitasnya. Oh sudah bagus kok. Kayaknya udahlah. Inilah paling maksimalnya. Tidak lagi berpikir, bagaimana ya? Biar agar lebih bagus lagi. Tidak lagi seperti itu. Sudah kok, sudah. Sehingga penghargaan itu sebenarnya mematikan kreativitas anak itu. Jadi anak tidak berpikir kreatif lagi. Kira-kira apa lagi ya yang harus saya lakukan sehingga peta saya ini terlihat sempurna atau terlihat seperti sebenarnya, ya kan? Jadi dia hanya akan membuat kepuasan rata-rata pada anak. Iya. Sebenarnya kita ini kan ibu bapak mendorong, memotivasi anak itu sebenarnya supaya semangat. Namun anak ini kan menangkap kadang-kadang, sudahlah berarti sudah bagus kok. Walaupun sebenarnya garis lintangnya salah, ya kan Pak? Garis buzurnya salah. Namun karena kita bilang bagus, 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 jadi menurunkan kreativitas mereka. Begitu. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, seperti yang tadi yang telah Ibu Rukia Lina tadi katakan, bahwa penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ketika dikasih penghargaan itu sebenarnya bukan dari motivasinya itu melakukan sesuatu itu bukan dari diri sendiri supaya dapat penghargaan tadi. Oke, lanjut. Sini ada bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian kita kadang-kadang enggak ya, udahlah, universal saja. Kemudian, beri pengakuan secara pribadi. Kamu bagus, pribadimu bagus. Namun seperti ini, kesalahan seperti ini, gitu. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Kadang-kadang kita kurang konsisten ini ya. Itu yang agak-agak memang jadi tugas bersama ya kan Ibu Bapak, kurang konsisten. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada proses, bukan hanya hasilnya saja. Prosesnya bagaimana. Oke, selanjutnya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, pembukaan. Ini contohnya ya Ibu Bapak. Kemarin saya perhatikan kamu pakainya bagus nih gitu ya. Kemudian nilai kebajikannya rasa empati yang besar. Kemarin saya lihat kamu tampan sekali, bajumu dimasukkan gitu ya. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas, ya kan? Kira-kira pada saat menolong murid di kelas bagaimana? Begitu situasinya. Kemudian pembukaan, saya menghargai apa yang kamu lakukan. Namun hasil kerjamu ini belum baik. Ada contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikannya di situ. Kemudian ada terima kasih. Terima kasih untuk hari ini, kalian memang luar biasa. Contohnya seperti itu. Oke, nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, itu adalah situasinya. Oke, selanjutnya Bu, biar agak cepat kita ini sudah semakin sempit. Kemudian di sini ada beberapa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini adalah tindakan guru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7.
7 tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi kira-kira Ibu Bapak? Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi nih ada dua. Salah satu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Setuju? Akibat Pak. Ya. Konsekuensi. Oke, nanti kita cek sama-sama ya Ibu. Bagus kalian. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira hukuman ya. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman. Oke. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Baik. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK atau penjas. Konsekuensi dan hukuman. Oh, konsekuensi dan hukuman. Mari kita cek sama-sama. Tekan. Ini dia. Ya kan? Ternyata ya. Ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan tambah lagi yang sering kita lakukan ya. Ternyata itu hukuman ya. Kemudian yang kedua, itu juga lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Yang ketiga juga murid diminta untuk push up, itu hukuman. Betul tadi ya Ibu. Menggantikan kertas tugas yang teman coret, oke, konsekuensi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan, oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, konsekuensi. Kenapa konsekuensi yang terakhir ini? Karena berhubungan langsung dengan Tindakan jadi ya kan? Untuk pelajaran PJOK ada hubungannya ya. Lanjut Ibu, biar cepat kita. Oke, kok bisa tadi itu ya kan? Hukuman padahal kita bilang konsekuensi. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Benar 3 ya. Oke, yang pertama, hukuman itu apa? Ya kan? Perbedaannya bagaimana gitu sama konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Harus terjadi. Yang selanjutnya, hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Sering saya juga kayaknya ketika mempelajari ini, ketika pendidikan guru penggerak ini gini, aduh semua saya lakukan, berarti saya belum guru gitu. Sebenarnya sedih ya, 7 tahun ternyata belum guru gitu. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan, ya kan? Kemudian paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya seperti tadi, lari, jalan jongkok, seperti saya lakukan pernah, ya, menyakiti diri sendiri itu kan. Kemudian konsep diri yang buruk, anak-anak jadi menyalahkan diri, buruk kali aku, gitu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, misal merokok. Kamu merokok tadi, daripada dihukum, enggak Pak. Kemudian marah, seringnya anak-anak marah karena kita berikan hukuman. Kemudian rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Oke, konsekuensi bagaimana? Konsekuensi ternyata bentuknya itu. Yang pertama, sesuatu yang harus terjadi, ya kan? Yang tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namun ini sesuatu yang harus terjadi. Contohnya tadi, ketika tidak memakai baju olahraga, lari, atau tidak dapat mengikuti pelajaran penjas, itu konsekuensinya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, bukan dalam jangka waktu panjang. Kemudian anak menghargai disiplin. Jadi ketika dia tidak membawa baju, dia tidak diberikan ikut mengikuti pelajaran, berarti kan dia menghargai, oh mulai minggu depan aku bawa baju biar olahraga.
Kemudian stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian selanjutnya konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensinya. Belajar anak itu untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Oh ternyata konsekuensi ini tidak nyaman juga ya. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Bisa. Jadi dia nggak mengikuti pelajarannya selama PJOK kalau dia nggak bawa baju olahraga gitu. Iya, hanya pada saat itu saja. Itulah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Oke, selanjutnya Bu. Oke, selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sehingga mereka bisa kembali, ya kan? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Contohnya, kalau kita sering menanyakan anak-anak, kenapa kamu tidak terlambat? Kenapa kamu terlambat, Nak? Pernah tidak ibu bapak nanya? Pernah ya? Kita tanya juga alasan dia. Tanya ya. Tapi kadang-kadang banyak juga kayak saya ya. Terlambat aja kau, ya kan? Tidak menanyakan dulu alasannya. Karena orangnya itu aja. Iya, karena orangnya juga aja. Alasannya pasti sama selalu. Iya betul. Nggak ada variasi. Iya ya. Itu aja kesalahannya ya. Lambat bangun. Iya terlambat bangun. Ternyata kalau kita tanyakan mereka dan menjawab mereka terlambat bangun, kita tidak melanjutkan lagi pertanyaannya. Kira-kira besok bagaimana caramu ya supaya tidak terlambat bangun? Tidak kita beri restitusi. Jadi anak-anak itu bisa memperbaiki kesalahan mereka. Ini saya lah ya, saya seringkali ngejas ya jadinya. Ngejas, udah kau sih sering terlambatnya kau. Udahlah, besok-besok terlambat. Sebenarnya salah. Jadi mematikan. Iya, jadi mematikan mematikan semangat anak itu. Udahlah, datang pun aku tetapnya dibilang si terlambat, begitu. Oke, selanjutnya untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kira-kira mereka kan tahu situasi dan kondisi mereka terlambat kenapa. Jadi mereka sendiri yang seharusnya mencari solusi. Misalnya terlambat karena bus bu, nggak ada bus. Jam berapa kamu? Seharusnya dari rumah sehingga tidak ada terlambat menunggu bus. Ya kan? Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dia itu mau seperti apa, ya kan? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dia mau jadi apa sebenarnya? Karakter dirinya itu mau jadi seperti apa? Dan bagaimana dia berperilaku terhadap orang lain. Saya rasa jika dia menghargai diri sendiri, dia juga akan otomatis menghargai orang lain. Oke, selanjutnya, Bu. Di sini adalah identitas gagal, kemudian identitas sukses, ya. Oke, identitas gagal, hukuman itu ternyata adalah identitas gagal. Kemudian identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Oke, di sini ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini semua ternyata yang identitas gagal ini atau hukuman ini adalah hal yang negatif. Dan kalau bisa kita minimalisir. Ya, atau kalau bisa tidak menghilangkan, diminimalisir ya, Ibu Bapak. Kemudian identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi yang tadi. Mempertanyakan kenapa terlambat,
Bagaimana solusinya? Kamu tidak terlambat lagi. Bisa tidak kamu memegang keyakinan itu untuk tidak terlambat lagi besok dan seterusnya. Jadi mereka mencari solusinya untuk diri mereka masing-masing. Itu adalah identitas yang sukses. Lanjut Bu. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi mereka besok datang tepat waktu itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk diri mereka sendiri, untuk belajar dari kesalahan. Sebenarnya menebus itu cukup sekali, sementara anak-anak belum tentu bisa sekali melakukan itu dan mungkin akan berulang-ulang. Benar sekali. Belajar itu kan berulang-ulang. Iya, dinamis ya. Dinamis. Dinamis, berubah kan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, ya kan? Ciri-ciri restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi hubungan kita dengan murid. Jadi dia tidak merasa bersalah. Tidak menghukum dia. Iya, betul. Benar sekali. Dia merasa Dihargai ya. Diomongin ya Pak. Diamong ya. Oke, yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kira-kira akan tawaran tuh. Kira-kira bagaimana solusinya nah. Kemudian selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kira-kira bisa nggak? Gitu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini bukan hanya untuk anak-anak juga ya. Ke kita juga para pendidik juga perlu saya rasa. Solusi ya. Iya. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Sementara hukuman Kan tindakan, hukuman itu biasanya iya. Namun restitusi ini adalah fokusnya pada karakter, menciptakan karakter yang lebih baik lagi. Betul sekali. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Sudah saya garis bawahi. Fokus pada solusi, bukan mempersalahkan, ya kan? Bukan ngejudge dan lain sebagainya. Masih sering saya lakukan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak minder ini, ya kan? Kita berikan arahan, dia kembali ke teman-temannya dengan rasa dipeluk lagi, rasa nyaman, tidak merasa bersalah atau tidak beranggapan orang itu pasti nganggap aku seperti ini. Nah gitu. Oke, selanjutnya Bu. Yang selanjutnya pembelajaran ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Oke, bagaimana sebenarnya keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Kalau peraturan sudah sering ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kira-kira mengapa? Ibu Bapak? Keamanan ya, sebenarnya. Yang lain beranggapan pasti supaya jangan ditangkap polisi Pak. Iya kan? karena itu peraturan dan Iya. Iya kan? Supaya jangan ditilang. Sebenarnya motivasi intrinsiknya itu adalah supaya aman. Iya, selamat untuk diri kita sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat pandemi. Untuk keselamatan kan sebenarnya. Namun kita beranggapan bahwa itu peraturan untuk dipatuhi supaya apa? supaya tidak mendapatkan denda atau apa? Iya. Supaya tidak didenda atau dianggap salah. Iya. Dulu kadang-kadang kita nggak pakai masker ke rumah sakit, wajib masker gitu ya kan? Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Boleh ya, visiting dan segalanya. Iya betul. Pakai sampai ada sampul PP ya. Menangkap ya, Satpol PP ya. Kemudian selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau ke sekolah aja lah dulu ya contohnya. Pertama sekali kalau ke sekolah kita datang, kalau anak-anak ini ya supaya jangan dihukum, betul. Supaya Ibu Roma kalau les pertama nggak merepet-merepet gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan
mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, selanjutnya Bu. Oke, di sini ada yang pertama ada lingkaran. Yang pertama peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif. Ya kan, keyakinan kelas itu akan menciptakan lingkungan positif, di mana lingkungan positif itu akan menciptakan budaya positif. Iya, secara keseluruhan, itu nanti di sekolah ataupun di luar sekolah. Lanjut Bu. Oke, di sini ada keyakinan kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Ya kan? Ini ada contoh TK Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan kelasnya itu datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Kesepakatan kelasnya apa? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya kan? Yang selanjutnya kesepakatan kelasnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Diuniversalkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kami guru dan murid saling menyayangi. Kedua, kami murid yang bersemangat belajar, ya kan? Aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu termasuk ke bagian B ya Bapak Ibu. Kemudian, kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Berdoa sebelum dan sesudah tidur. Ini adalah contoh kesepakatan kelas yang nantinya kita akan coba lakukan nanti di kelas kita masing-masing. Kesepakatan kelasnya ini saja tidak. Kesepakatan kelasnya itu kita yang buat. Anak-anak yang membuat. Apa kesepakatan kelasnya? Jadi langkah-langkah yang pertama untuk pembuatan kesepakatan kelas Bapak dan Ibu, yang pertama adalah di slide tidak ada, saya ini lupa saya sematkan. Yang pertama itu adalah, bentar. Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menulis apa saja peraturan atau aturan yang disepakati bersama di kelas. Jadi setiap murid menuliskan. Jadi tidak dipatok. Kamu nulis ini, enggak dipatok. Terserah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, semua usulan dari murid ditulis di papan tulis. Jadi usulannya itu ditulis di papan tulis. Kita nggak usah menggunakan papan tulis. Pakai apa namanya? Kertas plano dengan apa itu, Mem? Stiker note itu. Stiker note. Nah, tulis di stiker note, tempelkan, ya. Kemudian yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya, dilarang mengganggu teman, diubah menjadi hormatilah semua teman. Begitu. Jadi kalimatnya anak-anak ini kan bikin aturannya dilarang mengganggu teman, tidak boleh keluar ini, dilarang membuang sampah. Kita buat jadi kalimat yang positif. Dilarang mengganggu teman, kalimat positif, hormatilah semua teman. Begitu. Yang keempat, apa langkah keempat? Guru bisa mengecek kembali usulan dari murid, apakah masih ada pernyataan yang berbentuk aturan. Guru dan murid mendiskusikan kembali poin-poin tersebut untuk menemukan nilai kebaikan atau keyakinan yang menjadi pokok utama keyakinan kelas. Oke, yang selanjutnya, yang keenam, jika keyakinan kelas selesai sudah disepakati, guru bersama siswa bisa meninjau kembali dan membubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan kelas bersama. Jadi bukan kesepakatan ibu gurunya aja, ya kan? Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas yang ditempel atau dibuat ditempatkan secara tepat di tempat yang strategis atau mudah dilihat di dalam ruangan kelas. Jadi biar sama-sama ingat, gurunya ingat, siswanya juga ingat. Oke, selanjutnya Bu, udah skip, udah jam 4. Oke, ini skip, ini tadi sudah ini. Oke, kegiatan pendalam kelas. Oke, ini ada peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya kan? Kira-kira nilai kebajikan apa di sini, Bu?
Tanggung jawab ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di sini? Atau keyakinan kelas apa yang ada di situ? Iya, menghargai dan menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Saling menghormati, anti bullying. Bullying, perundungan ya. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Peraturan, kira-kira keyakinan kelas yang kita buat itu untuk bagaimana bentuknya? Jaga kesehatan. Menjaga kesehatan, betul sekali. Bergantian atau menunggu giliran? Bergantian atau menunggu giliran? Tertib. Tertib. Gunakan masker. Jaga kesehatan sama kayak. Disiplin. Enggak. Oh iya disiplin pas Pak. Iya disiplin. Oke, selanjutnya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini sering ini ya. Tertib. Tertib. Iya. Oke, silakan kita buktikan. Iya kan? Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Tanggung jawab, betul. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Itu nilai kebajikan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Kalau misalnya berantem orang itu belum tentu dirinya selamat kan? Kalau kira-kira kuat dia, selamatlah dia. Kalau kira-kira gak kuat, mungkin selamat, banyak juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba ya, kesehatan tadi. Betul ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Itu nilai kebajikan. Ini yang kita kurang melaksanakan ini Pak, yang apa budaya antri. Antri ya, memang benar. Karena di negara luar di Jepang itu gempa pun Pak mereka sanggup antri. Benar. Iya kan? Iya. Menghormati orang lain ya. Iya. Sampai kayak kita nonton apa semalam itu sampai mau mati ya. Iya betul. Iya ya. Ini bergantian atau menunggu giliran atau antri itu biasanya budaya yang Cinta dan kesabaran. iya kan? Orang ya. Ini makanya perlu kita di setiap apa itu jam pertama Iya. di depan kelas masing-masing masuk secara tertib. Kayaknya dulu udah pernah juga, Mek. Tapi udah bahas apel. Setiap hari apa? Hah? Setiap hari lah apelnya. Sudah setiap hari. Tapi kita kan nggak membuat anak-anak itu tertib masuk kelas. Iya, karena itu yang masalahnya gini. Ketika apel pagi pun yang datang ya yang piket itu aja yang kita datang. Gurunya belum ya. Oh, itu di situ. Gurunya ya. tertib dulu. Oh, tidak dulu. Ya. Nah selanjutnya gunakan masker, ternyata kesehatan dan keselamatan. Oke, jangan berlari di kelas. Keselamatan. Ya kan kalau berlari pula tiba-tiba licin, terjatuh, darah. Ya. Keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, Mem. Oke, yang keempat, saya rasa ini yang terakhir lah ya. Sudah sore rasanya. Pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut. Apa kebutuhan dasar manusia? Itu ada 4. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Lanjut, Mem. Lanjut, posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Ciri-cirinya bagaimana itu? Ini kan tadi guru itu sebagai penghukum itu adalah identitas gagal ya kan? Yang memang harus kita hindari. Menghardik, menunjuk kamu, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah indikasi-indikasi atau ciri-ciri atau apa namanya? Bahasa-bahasa kita guru sebagai penghukum. Kemudian lagi guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu ternyata hukuman. Ternyata itu kita guru sebagai penghukum, ya kan? Iya. Kemudian hasilnya pasti anak itu bukan malah disiplin, malah memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, ya kan? Selanjutnya, identitas gagal itu ada pembuat
pembuat merasa bersalah, pembuat orang merasa bersalah. Contohnya, perbuatan guru berceramah dan mengatakan seharusnya kalian itu diam di kelas. Ya, yang lain pasti, anak-anak pasti, iya, merasa bersalah. Selanjutnya, kata-kata selanjutnya, ibu kecewa kalilah. Malu ibu di kelas kelihatan. Itu ternyata identitas gagal dari dalam posisi kontrol seorang guru. Selanjutnya, kata-katanya sering, kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres karena kamu. Nah, ini sering kita buat. Hasilnya pasti menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian identitas berhasil atau sukses. Ada teman, pemantau, dan identitas berhasil atau sukses kontrol diri. Itu ada manajer, yaitu menghargai diri sendiri. Dan di manajer ini seharusnya kita sebagai guru, kita harusnya bisa posisi kontrol sebagai manajer, ya, yaitu kontrol diri. Kita lihat sama-sama dulu identitas berhasil atau sukses, di mana identitas berhasil atau sukses ini itu berasal dari kontrol dari luar atau ekstrinsik seperti yang sudah kita lihat tadi. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Teman, guru sebagai teman biasanya itu kan kita punya bagus. Ya, efeknya apa? Hasilnya apa? Anak ini ketergantungan pada satu guru. Karena misalnya saya menganggap si A ini teman, jadi ke guru lain dia tidak bagus. Jadi ketergantungan pada satu guru. Kemudian pemantau, kita hanya memantau, menghitung dan mengukur. Kemudian perkataan guru, apa peraturannya? Peraturan di sekolah itu bagaimana? Ya kan? Hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Saya guru ada di depan yang sering komplain, dimasukkan dulu bajunya, baru menghadap. Tidak lahir dari dirinya sendiri, ya. Kemudian identitas berhasil atau sukses kontrol diri atau berasal dari diri sendiri, yaitu menghargai diri sendiri, yaitu guru itu posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Contohnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi, kenapa kamu terlambat, ya kan? Dengan ekspresi yang biasa, tidak menganggap sebagai teman, tidak menghukum, tidak menjudge dan lain sebagainya. Dengan ekspresi yang biasa, kenapa kamu terlambat? Nah, kemudian perkataannya apa yang kita yakini? Kira-kira kamu terlambat ini bagus tidak? Nah, gitu. Bagaimana solusinya? Hasilnya itu menguatkan pribadinya. Nah, oke. Ini adalah 5 posisi kontrol. Kontrol guru yang pertama tadi, guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Dimana selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, diharapkan semua guru itu bisa menjadi manajer. Jadi menghasilkan anak itu melakukan sesuatu itu bukan karena imbalan, bukan karena hukuman, bukan karena ketergantungan, namun karena keinginan dirinya sendiri untuk kebaikan diri sendiri. Oke, lanjut Bu. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Saya rasa ini kayaknya yang terakhir, ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tahu jawabannya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa yang di sini? Pemantau. Ada yang lain? Saya kecewa sekali sama kamu. Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian apa lagi? Pemantau. Sebagai teman. Yang kelima, manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kalimatnya. Pembuat merasa bersalah. Oh, pembuat merasa bersalah, ya. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak.
Iya, guru, kontrol guru sebagai teman. Yang ke selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat merasa bersalah. Mari kita buktikan. Jinggang. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang pertama tadi betul. Membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan betul. Menghukum. Ayo lakukan itu betul ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker betul? Yang terakhir saja ya, Bu, yang salah ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ternyata itu adalah penghukum. Itu kalimat ini adalah contoh-contoh kalimat guru sebagai pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer dan penghukum. Oke. Skip, Bu. Lanjut. Oke, lanjut lagi ke segitiga restitusi. Lanjut, Bu. Di sini adalah segitiga restitusi. Yang pertama sekali, bagaimana cara kita melakukan restitusi tersebut? Ada segitiga restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pertama menanyakan menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas. Setiap orang, contohnya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah, bapak juga pernah. Itu adalah kata-kata menstabilkan identitas. Kemudian kalimat validasi kebutuhan, apa saja contohnya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah contoh kecil validasi kebutuhan. Kemudian yang menanyakan keyakinan. Contohnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lanjut, gitu. Oke, ini adalah contoh-contoh yang tadi menstabilkan identitas. Lanjut, Bu. Memvalidasi kebutuhan. Lanjut. Dan menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh-contohnya. Nanti yang pertama, Bu. Kita percepat saja, saya rasa. Lanjut. Ini pertama ya. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Contohnya ketika anak itu terlambat. Kenapa kamu terlambat, Nak? Saya tahu bukan hanya kamu aja di dunia ini yang terlambat. Ibu juga pernah melakukannya. Jadi kan tidak ngejas yang pertama. Jadi oh iya, begitu. Lanjut, Bu. Validasi kebutuhan. Misalnya, di sana ada pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi basic needs. Mengapa kamu melakukannya? Mengapa kamu terlambat, Nak? Iya, Bu, tadi mau kereta saya bocor. Oh iya, kereta kamu bocor ya. Jadi kita memvalidasi apa yang dibutuhkan. Oh, kalau besok bocor, sebelum berangkat perhatikan dulu ya kendaraannya. Jadi kita validasi dulu kebutuhannya. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Kamu kan sudah terlambat hari ini, Nak. Kira-kira menurutmu terlambat itu bagus tidak? Tidak, Bu. Bagaimana solusinya untuk besok kamu tidak terlambat? Itulah perkataan-perkataan yang memang harus kita coba lakukan ketika melakukan atau mempertanyakan anak ini dalam ketika melakukan kesalahan. Oke, lanjut, Bu. Oke, saya rasa untuk diseminasi atau pengimbasan mengenai modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah ini saya rasa cukup untuk sore ini. Sekian dan terima kasih Ibu Bapak guru sekalian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya kira saya tidak dapat membalas dengan apapun, hanya kata terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak dan Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Selamat sore. Itu dengan berakhirnya pemaparan materi dari Ibu guru hebat kita, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Daerah Bejangkar, maka berakhir sudahlah acara kita pada hari ini.
Demikian yang dapat kita buat hari ini, lebih dan kurang kita mohon maaf. Pada Tuhan Maha Esa kita mohon ampun secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera.